Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatan wassalamun ala rasulillah. Amma ba'du. Apa kabar sahabat Aspe TV dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Tony Markada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu materi hukum, ya, sebuah pertanyaan. Jika sepeda motor hilang di penitipan parkir, ya, atau jika barang hilang di tempat penitipan barang, ya, itu apakah pemilik parkir tersebut atau apakah pemilik penitipan barang tersebut itu dapat dipidana atau diperdata? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video ini, ya, kami silakan untuk mengklik tombol subscribe dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar selalu bisa mendapatkan notifikasi terkait video-video yang ASP TV channel update setiap harinya. Baiklah sahabat SPTV dimanapun Anda berada, terkait dengan judul yang tercantum di dalam video ini, ya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu secara hukum. Sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan penitipan barang. Berdasarkan pasal 1964 KUH Perdata, ya, penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari seorang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Ya. Selanjutnya berdasarkan pasal 1706 KUH Perdata, pengelola tempat parkir sebagai penerima titipan wajib menjaga dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan dalam keadaan semula pada saat dititipkan. Selanjutnya, dalam hal kehilangan kendaraan di lokasi parkir atau kehilangan barang di tempat penitipan barang, ya, itu pasti setiap orang tentu tidak menginginkannya. Namun dalam praktik kita sering menemukan ada sebuah pernyataan umum, ya, atau suatu pernyataan, ya, tulisan yang terpampang di karcis tempat parkir atau tempat penitipan barang. Tulisan tersebut berbunyi, kehilangan barang bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir, atau segala bentuk kehilangan bukan menjadi tanggung jawab kami di tempat penitipan barang atau di tempat lokasi parkir. Nah, pencantuman tulisan seperti yang telah saya sebutkan tersebut itu merupakan pernyataan bahwa tidak bertanggung jawab orang yang bertugas atau pemilik dari tempat parkir atau orang yang bertugas menjadi pengelola tempat penitipan barang tersebut. Nah, pernyataan tersebut merupakan klausula baku. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pencantuman klausula baku tersebut oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang, ya. Dan berdasarkan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum. Artinya bagi Anda yang menemukan misalnya dalam kartisnya atau di tempat penitipan barang ada kata-kata seperti segala bentuk kehilangan bukan menjadi tanggung jawab kami atau kehilangan barang bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir, hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum. Dalam hilangnya kendaraan atau dalam hilangnya barang titipan yang menjadi milik kita, ya, atau milik konsumen, itu pemilik parkir atau pemilik tempat parkir atau pemilik tempat penitipan barang itu tidak bisa lepas tanggung jawab begitu saja, ya. Pemilik tempat parkir dapat digugat atau pemilik tempat penitipan barang itu dapat digugat secara perdata maupun secara pidana. Nah, secara perdata kita bisa menggunakan pasal 1365, pasal 1366, dan pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagaimana bunyi dari pasal-pasal tersebut? Bunyi dari pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain
mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, selanjutnya pasal 1366 KUH Perdata, setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. Jadi pengelola tempat parkir atau pengelola tempat penitipan barang yang dengan kelalaiannya atau karena sembrono sehingga barang yang dititipkannya tersebut hilang, itu menjadi tanggung jawabnya untuk bisa mengganti rugi, ya. Selanjutnya pasal 1367. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Jadi meskipun misalnya pengelola tempat parkir atau pengelola tempat penitipan barang tersebut ya dia memiliki anak buah, maka klien-klien dari anak buahnya tersebut tetap punya tanggung jawab dari si pemilik tempat parkir atau pemilik tempat penitipan barang tersebut. Nah, tidak hanya kita bisa menggunakan pasal 1365, pasal 1366, dan pasal 1367, di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 3416 garis miring PDT, garis miring tahun 1985, Majelis Hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu, hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir. Di sisi lain, secara hukum pidana, ada pasal 406 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, akan tetapi dalam pasal pidana tersebut, pasal 406 ayat 1 tersebut, ya, di sana ada unsur dengan sengaja yang harus dipenuhi. Sehingga jika pemilik tempat parkir atau pemilik tempat penitipan barang tidaklah sengaja menghilangkan kendaraan atau barang milik kita atau milik konsumen karena lalai, maka tidak dapat dituntut atas dasar pasal 406 ayat 1 KUH pidana tersebut. Tentunya unsur kelalaian atau kesengajaan ini kemudian harus dibuktikan dalam proses pembuktian di pengadilan. Nah, umumnya pemilik kendaraan atau pengguna jasa tempat parkir ya, itu lebih mengutamakan untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya, yakni hilangnya kendaraan atau hilangnya barangnya ya. Oleh karena itu, penyelesaian melalui jalur perdata itu lebih banyak dipilih untuk memperoleh ganti kerugian. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Ya. Jadi pemilik atau pengelola tempat parkir harus bertanggung jawab terhadap kendaraan yang telah dititipkan kepadanya. Dan konsumen parkir yang dirugikan karena kendaraannya hilang di lokasi parkir dapat menggugat pemilik atau pengelola tempat parkir secara perdata. Nah, jadi seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita tentu seringkali menitipkan barang kita, entah itu motor kita atau mobil kita di tempat penitipan barang atau tempat parkir. Nah, di dalam kasus tersebut kita menemukan ada kata-kata yang kata-kata seperti segala bentuk kehilangan bukanlah menjadi tanggung jawab kami. Hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum, ya. Meskipun ada pernyataan tersebut itu dilarang, ya, dan tidak dibenarkan. Nah, jika barang kita hilang, ya, atau kendaraan motor atau mobil kita hilang di tempat penitipan, itu kita bisa mengurusi atau menyelesaikan masalah tersebut secara perdata maupun secara pidana. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita bisa menggunakan pasal 1365, kita bisa menggunakan pasal 1366 maupun pasal 1367, ya. Nah, itu kita bisa gunakan untuk menggugat si pemilik tempat penitipan barang atau orang yang pengelola tempat parkir tersebut supaya bisa menuntut ganti kerugian. Nah, demikianlah penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum, jauhi hukuman.